Welcome back to Unipar Jember Podcast. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana jawabannya, nggak denger suaranya? Yang datang cuma segini sih. Waalaikumsalam. Jadi kita kedatangan teman-teman dari mana ini? Dari K2 Reggae. Artis Jember. Artis Jember. Oke, kita kenalan dulu dan. Satu-satu. Oke, dari sebelah mana nih? Dari sana dulu apa dari sini dulu? Omogi. Yogi. Saya Yogi, drummer di K2 Reggae. Drummer di K2. Panggilannya? Yogi. Kemudian yang selanjutnya? Ade, gitaris K2 Gitaris. Reggae. Oke. Selanjutnya? Saya Cipeng di vokalis. Cipeng itu memang nama asli apa nama beken ya? Nama bawaan teman-teman. Oke, nama beken. Iya. Seperti angkrang gitu ya. Selanjutnya nih manajer baru nih. Enggak, sebenarnya bukan manajer. Oh, ya, kenalan dulu deh. Namanya siapa? Aditya. Aditya. Iya. Pelengkap aja di K2 Reggae. Enggak, ini dia manajer baru ini. Manajer barunya K2 nih katanya Wiwit nih. Oke. Kita ngobrol santai tentang musik reggae ya. Iya. Kenapa harus milih musik reggae nih? Asiknya di mana ini? Dari siapa ya, Mas? Ini minta jawaban serius apa enggak serius? Serius. Serius karena di Jember dulu kan banyak warna musik. Oke. Warna musik, jadi ya kebetulan di warna-warna tersebut tidak ada yang genre yang bermuatan reggae. Jadi kita seriuskan di situ karena dulu pun kita harus istilahnya mendatangkan dari luar kota untuk menikmati sebuah musik yang bergenre reggae. Oke. Jadi kita coba-coba untuk memenuhi warna tersebut di kota Jember ini. Dari situlah kita terbentuk reggae. Itu awalnya. Tapi di perjalanan kita akhirnya ya semua teman-teman itu ya kebetulan senang-senang di pencinta alam lah. Jadi dan yang banyak di Jember ini pengkonsumsi aliran atau genre reggae itu rata-rata di Jember waktu itu anak-anak pencinta alam semua. Jadi kita ada di circle-nya mereka dan kita ke bawah juga akhirnya. Oke. Gitu. Tapi asli Jember semua ya? Asli Jember dan banyak yang eksodus kemana-mana sekarang. Sebenarnya nih personilnya berapa toh? Oh ya, nggak lengkap nih Mas. Nggak lengkap ya? Enggak, banyak yang masih sekolah. Gitaris satunya ada. Ada siapa lagi tuh? Jimbe. Iya. Gitaris satunya. Terus Jimbe ada Mas Junob. Terus Mas Junop mana nih kok nggak datang Iya, nih? Mas Junob lagi sekolah, sekarang di SD mana? Modisnya ada Mas Koko. Sedang kerja juga. beliau. Basisnya ada Ica. Ica cowok ya, bukan cewek ya. Basis ya. Namanya Bang Ica. Jumlahnya 7 ya? 7 orang. 7 orang. 7 personil. Berarti awal terbentuknya itu sebenarnya dari sama-sama pecinta alam ya? Iya, Rata-rata. Waktu masih kuliah. Banyak yang masih kuliah. Banyak yang masih kuliah. K2 artinya apa? Kalau boleh tahu. Simple ya kalau kita ngomong tentang K2 karena kita kecimpungnya di dunia pencinta alam dan nggak asing rasanya nama K2. K2 itu nama puncak gunung tertinggi nomor 2. Nomor 2, tapi tersulit nomor 1 gitu aja. Oke. Mount Everest kan Oh, iya. Yang pertama kan Mount Everest. Jadi di K2 itu mitosnya kalau sudah kita naik ke puncak K2 itu banyak yang gagal. Kita ambil filosofi itu, kita nggak usah ambil yang nomor 1, kita ambil yang terbaik aja. Oke. Personilnya dari dulu tetap seperti ini atau memang ada perubahan nih? Perubahan. Banyak Generasi udah ya. regenerasi karena ada yang kerja juga, ada yang sudah pindah rumah. Dalam Iya. sama ini nih, musik asli
ciptaan dari K2 itu yang mana ini? Judulnya yang judulnya apa ini? Banyak. Kita alhamdulillah sudah punya 2 album ya. Yang terakhir album Penguasa, Tagline Penguasa. Kita sudah ya cuma mungkin kena seperti pandemi ini mungkin greget permusikan mungkin ya agak menurun grafik. Mungkin orang sudah terkuras dengan kesibukan masing-masing tiap harinya di pandemi. Ya, album kedua kita memang gaungnya tidak begitu. Sebelum pandemi atau pas pandemi kok nggak Pas salah pandemi. ya. Pas Pas pandemi kita sudah launching, ya belum sempat terpublish kan. Iya, Karena publish memang- secara global ya, bukan mungkin publish secara skupnya lebih kecil lah. Ya bisa sampai karena kan memang nggak ada panggung waktu itu. Ya waktu itu nggak ada. Kita promonya tinggal di digital aja. digital aja. Jadi ya, secara pemerataan mungkin ya kalau kita mau sadari orang semua pegang handphone Gadget, sekarang, ya. dan tidak semua orang ingin mantengin tinggal digital itu. Itu makanya kenapa skupnya itu lebih kecil daripada album yang pertama. Dari banyaknya lagu yang diciptakan itu yang paling berperan siapa nih? Banyak ya kita yang rasanya berimbang lah kita. Apa? Tapi yang banyak sementara dipegang Mr. Adi ya. Banyak. Sebenarnya sih kalau proses pembuatan lagu ya Iya, pembuatan. kita lebih banyak bareng-bareng sih sebenarnya. Ya, misalkan saya bikin Lirik siapa nih? ya, saya Ade. lirik musik Paling bikin. banyak Ade. Kalau biasanya kalau yang suka nulis lirik itu berarti romantis ya orangnya ya? Enggak mesti juga. Oh nggak juga. Kok pintar gitu loh tulis lirik gitu. Kondisional ya. Oh kondisional. Itu didapat dari mana inspirasinya? Kalau aku tiap bikin lagu untuk K2 itu inspirasinya ya kadang ya datang gitu aja. Datang aja ya. Kadang juga sesuai kebutuhan, misalkan di K2 belum ada judul lagu Tema ini ya, jadi coba Kita bikin bikin. itu, misalkan tema love apa gitu. Jadi coba itu, tapi nggak bisa langsung jadi. Oh, nggak Ya bisa. tergantung inspirasi yang lewat. Iya, yang lewat. Dan mood Lewat kita bisa. waktu itu. Nah, ya mood itu terpenting mood. Sempet nggak dapat curhatan gitu terus dibikin lagu? Sering ya. Ya, Sering. Cuma Sering juga. akomodasi kawan-kawan yang di luar ini kan kita tidak bisa tampung semua karena kita harus berhadapan dengan manajemen juga. Kita harus berhadapan dengan kita maunya kalau ambil inspirasi kalau yang keluar ke dalam ya banyak kita nggak ke filter bener-bener banyak bentrokan. Akhirnya ya kita filter aja yang umum-umum aja, yang isi listening aja. Ya, yang isi listening gitu. Kalau kita tampung semua kayak si Maestro Bang Fals lah, selain apalagi kita masih belum ya bisa Belum nanya. situ ya paling. Jadi kita masih lebih, kenapa kita ngaransemen lagu-lagu itu masih kebanyakan pasti bareng-bareng. Iya, Pasti bareng-bareng. Memang lagu dari saya nulis lirik dengan adanya, nanti saya kasih ke teman-teman, sama Kita teman-teman kerjain bareng-bareng. dikerjain bareng-bareng. Kalau kalau sendiri jelas nggak bisa. Nggak bisa. Pernah nggak sih crash gitu waktu aransemen lagu bareng-bareng gitu? Terus kemudian ada salah satu yang tiba-tiba marah ngambek gitu. Sering ya. Oh, sering? Ya, pasti itu. Solusinya apa kalau sudah seperti itu nih? Solusinya Yang ngopi bareng ya. ngopi lagi. Oh kalau nonton bisa ya diajak ngopi bareng ya? Beda sama cewek ya? Karena gini, kita bertahan sudah selama ini kita mengutamakan kekeluargaan. Kita ngobrol kayak apa kayak solusinya itu harus kita bangun. Dan juga kita juga mengutamakan kebersamaan. Jadi K2 Riki itu terbentuknya kapan sih? Tahun berapa? kalau secara Historis. Historis. mulai eksis. kalau eksisnya 2003 ya. 2003. 2003. Nah, itu karena semua sudah lengkap, ada kru, Ketata. tertata. Jadi kita konkretkan gedung. Jadi selama perjalanan 2003 itu awal dari 2003 itu kita komitkan bahwa K2 Riki mulai tahun 2003 eksisnya.
2003 sudah ada ini enggak? Oke belum? Belum. Oke, belum, sepatusan masih. Nah, Waktu oke. itu. Kayaknya dia ada anu ya, ke ini ya, jadi drummer sebelah gitu, band sebelah ya. Sekarang saya tanya nih, perbedaannya apa nih ya? Drummer sebelah juga pernah tampil sini dong ya. Di rumah. Perbedaannya ngedrum sama bareng Kadua Reggae sama band sebelumnya apa Ki? Perbedaannya itu Dulu dia banyak. swasta, lalu sekarang Oke. Negeri. Perbedaannya banyak, dari genre reggae sama dulu pop itu beda jauh. Kalau menurut saya lebih susah di reggae. Oh, lebih susah. Lebih susah, sangat susah, karena patokan untuk vokal juga banyak di drum. Kalau pop kan asal terjur, kalau menurut saya itu gitu. Kalau ke reggae itu beda. Jadi mau masuknya itu juga fill in-nya juga beda sama pop. Beda semua. Belajar lagi. Belajar lagi. Akhirnya belajar lagi. Alhamdulillah sudah bisa nempatkan, tapi banyak juga salahnya banyak. Salahnya banyak. Banyak kerasnya sama vokal nih berarti. Banyak. tapi kan enggak, tapi kita harus Ngimbangi. Ya, kita tetap harus menjaga mengangkat personil baru. asas manusia juga tempatnya salah ya. Ya, saling ngimbangi ya, saling mengisi. Ada yang salah nanti mengisi dari bass, gitar atau apa gitu. Untungnya kita waktu kalau masalah alat pukul kita punya beliaunya punya tandem namanya Mr. Junop ya. Mr. Bimo. Itu yang Padahal lucu nih orangnya ya gak Iya, dateng lucu nih ya. ya. Emang. Nanti sudah nggak ada. Kemana? Jangan-jangan tidurnya ini bangunnya siang nih. Enggak sekolah. Pulang siang. Pulang siang jam 11. Harusnya bisa dong nyusul ya. Harusnya bisa. Harusnya ya. Keinginan masih bikin tiket kelas. Soalnya dia paling lucu nih ya. Oke. Beliaunya adalah tandem Mr. Oki di Kadua Reggae. Ya itu kadang-kadang mereka sudah suka sharing blocking gitu kalau salah satu sudah ada kredit dalam sebuah gerakan musik itu. Karena sama-sama alat pukul ya, saya drum, satunya Jimmy, sama-sama. Saling mengisi kesalahan biasanya. Saling mengisi kesalahan. Salah semua. Istilahnya bagus ya. Istilahnya Saling mengisi bagus. kesalahan. Istilah Salah baru. semua. Kalau salah ayo ngopi bareng gitu ya. Kalau sudah emosi asas kekeluargaan keluar. Memang harus begitu karena mulai dulu ya kita punya seperti kayak evaluasi dulu dengan berbagai komitmen peraturan juga bahwa kita adakan evaluasi dan semua evaluasi itu dijunjung tinggi itu meskipun setuju datang nggak datang. Ini tips nih ya, tips agar band itu tetap bertahan itu salah satunya menjunjung tinggi komitmen. Oke, aturan. Salah satu aturan yang paling sulit dilanggar apa? Iya. Jangan bilang minum ya habis ngeband. Good day. Nguling sulit. Apa yuk? Pak, tiap personal ini pasti beda nih. Apa molor jam ininya, jam latihannya. Soalnya gini, kalau masalah seperti itu di akhir-akhir ini malah yang terjadi malah seperti itu karena kalau saya sendiri saya paham tentang kesibukan dengan suasana seperti ini di pandemi seperti ini kita kan menggunakan semua waktu kita hampir untuk kalau saya sendiri hampir untuk perekonomian. Jadi mungkin jam seperti itu nggak pikir mungkin ada teman-teman yang lembur apalagi Oki lembur Mas tadi juga ada project lain. Ya kalau aturan memang ya jam ya. Jam itu dulu memang yang susah paling untuk susah. kita ini ya. Karena sempat waktu itu kita komit kalau ada yang telat sampai denda. Jadi memang kita tegakkan aturan itu. Tapi tambah kesini dengan kesibukan kita di luar dengan kemarin apalagi pandemi akhirnya aturan itu perlahan-lahan melemah dengan sendirinya akhirnya kan. Nggak bisa kita tegakkan juga akhirnya. Fleksibel akhirnya jadi fleksibel. Kondisi ya. Kondisional. Di masa pandemi ini pengaruh sekali untuk perekonomian Sangat, setiap sangat, orang ya. sangat. Semua bidang. Solusinya apa nih untuk
musisi ini ya untuk mengakali kondisi perekonomiannya agar tetap stabil nih? Kan nggak mungkin kita hanya mengandalkan kita harus jadi musisi sedangkan pemerintah sudah membatasi semua kegiatan yang juga itu gimana nih? Kalau dari saya sendiri pribadi, kita mungkin komitnya kita kalau ke musik mungkin kita nggak bisa gerak kemana-mana karena musik berhubungan dengan crowd. Itu suatu ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. Meskipun pernah kejadian kawan-kawan reggae juga di Jakarta baik tiketing online dan itu juga memerlukan suatu biaya yang besar juga bagi kami yang di daerah. Mungkin biaya seperti itu sangat besar. Iya, kalau kita bilang konteks dari peralatan musik ya di online kan istilahnya itu membutuhkan sesuatu. Kalau masalah by HP kita online kita live bukan seperti itu. Jadi memang ini dipresentkan sebuah pertunjukan gitu ya, ada lighting sungguhan ya, ada drum sungguhan, bunyi sungguhan ya, soundnya yang ditampilkan juga bagus, kualitas uploadernya juga cepat. Kita harus beli bandwidth juga untuk semua yang sudah bayar tiket ke kita. Jadi biaya seperti itu dari kami malah nggak kepikir ini kalau jenjang seperti itu karena pos produksinya memang berat. Dan kalau di Jember ya, saya ngomong di Jember dulu, saya nggak ngomong di luar. Kalau di Jember masalah sponsorship atau apapun dalam dunia seperti itu rasanya masih asing. Mas, saya mau bikin konten tiketing konser tapi by online, nggak tahu online yang IG lah, YouTube lah, apalah gitu. Itu kayaknya kan nggak masih belum belum kurang diterima gitu ya, kurang diterima. Meskipun punya komunitas. Ya, meskipun ada komunitas. Dan mereka juga orang promo, mungkin belajar dari band-band yang akhirnya dari tiketing kurang kena lah di promo. Kan kita harus dengan sponsor kita harus punya win-win solusi kan. Kita dapat promonya, mereka dapat uangnya dari penjualan promo tersebut. Brand image lah istilahnya minimal. Itu masih belum kepikir kalau meskipun secara digital kita kan sekarang sudah terbantu ya dengan platform musik. Nah, jadi kita kemarin pandemi nggak ada panggung, jadi kita bisa nyiapkan untuk yang digital. Kita masih bisa publish ke sana. Cuman ya balik ke Mas Ipeng tadi, menurut kita kurang efektif. Maksudnya kurang efektif ya karena kita untuk ke arah digital yang seperti itu, live streaming segala macam kemarin itu kita membutuhkan alat properti gitu kan. Kalau sudah seperti itu, apa nih solusinya ini untuk mengatasi perekonomian sebagai seorang musisi ini? Ya. Ada nggak nih kerja sambilan apa gitu? Ya teman-teman. Akhirnya cari lubang rezeki lain. Iya. Cari lubang rezeki lain. Akhirnya juga gitu. Harus kreatif ya. Harus kreatif. Orang seni harus kreatif ya. Ya alhamdulillah kan kebetulan karena kita jadi satu di K2, terus K2 juga sudah banyak dikenal. Nah dari situ akhirnya kan kita ada link-linknya. Kita sudah K2. Ada tawaran lain. Dari K2 juga kita juga akhirnya bisa link ke sana kemari yang di luar musik juga akhirnya terbantu juga akhirnya. Oke. Setelah pasca masa pandemi ini pernah mengadakan konser lagi enggak? Atau pertunjukan? Rencana? Mungkin ini Unipar ya pertama ya? Unipar ya pertamanya. Geni. Di acara tahunan kesenian di Unipar yang akan diadakan bulan depan ini pertama ya? Pertama di Long pertama. Oke, berarti harus ini ya, harus nonton nih. Soalnya aku lihat di YouTube-nya ini nih, channel YouTube-nya ini ada K2 ini, komennya ini sudah pada kangen, pengen lihat konsernya K2 Reggae manggung lagi. Ya, semoga dari istilahnya protapnya dari
protokol ini tidak sekencang lah seperti kemarin-kemarin, karena kita tahu sendiri kan sumber tempo hari juga ada yang over juga. Susah kan? Kita nggak usah ngobrol tentang mana-mana ya, di Jember pun kemarin sudah ada dan over juga. Mungkin ini adalah titik balik dari ya, kalau kita ngomong crowd, kita nggak maksa ya, kita nggak maksa beliau-beliaunya datang ke kita, kita nggak maksa, ya kesadaran sendiri. Ya moga-moga memang ini bukan pandemi, mungkin ini akan nanti ke depannya mungkin ini akan distempel bukan pandemi tapi endemi. Jelasnya ya, pasti ke arah ke kami berharap itu kalau endemi kita mudah-mudahan juga ya, event nanti ini akan jadi yang ngawali di Jember ya. juga. Wah. Dan ini ya, memberikan stimulus baru untuk Nah, benar musik sekali. musik baru, lagu barunya K2. Mungkin ada album ketiga, ya kan? Sebagai booster juga ya. Iya. Sebagai booster kita untuk melihat lagi. Soalnya kangen banget nih, pengen denger suaranya. Kita suruh mereka nyanyi yuk. Satu lagu aja di rap, terserah dia lagunya apa. Suaranya khas ya. Iya boleh deh, pakai itu bisa. Ya, mau pakai apa Gi? Nggak tepuk tangan lagi. Kayaknya kamu duduk ini bisa deh Gi. Tapi di kampus 2 ya. Iya, Iya. di kampus 2 nanti acaranya. Dulu pernah kita waktu kita sebenarnya K2 ini nggak jauh-jauh dari Unipar juga ya. Kita historisnya juga banyak di sini dulu. Waktu tahun berapa masih ada Pak Toto dulu. Oh, Pak Toto almarhum. Di depan malah. Waktu itu ada Wogan di situ. Lalu pernah ada juga top 10 di sebelah juga. Kalau masalah historis dengan Unipar nggak jauh ya. Ya nggak jauh dah. Jauh. Jadi ada ya chemistry-nya. Nggak ada. Sering ya kita di kampus ini starting. Seringnya kita. Gue dengerin dulu. Kita mau dengerin dong, Om Cipeng nyanyi. Judulnya apa nih? Judulnya apa? Apa Gi? Ini Gi, rekomend Gi. Yang asik gitu. Lagu judul. Lagu judul. Karena kita akan bersenang-senang Nah. sebenarnya, jadi kita bersenang-senang saja dulu. Oke. Seru apa masih pengen? Iya. Seru kan? Menari, yuk menari, bernyanyi, yuk bernyanyi. Hari ini bersenang-senang saja. Menari, yuk menari, bernyanyi, yuk bernyanyi. Hari ini bersenang-senang saja. Yeay. Tonton lagi nanti konsernya K2 Reggae di acara tahunan Geni tanggal 3 Juli nih. Tapi acaranya ini 3 hari nih Dan, tanggal 1, 2, 3. Nah, untuk K2 Reggae-nya konsernya tanggal 3 Juli di kampus 2. Kampus Jangan 2. lupa tonton. Kemudian beli tiketnya di sini juga. Ya pasti terus. Ya, Oke. mungkin nanti gini ya kita ini untuk umum. Iya, untuk umum. Kalau untuk umum ya nanti kita bantu share Ya ya. kita juga akan Oh, share iya, kan sip. ya Oke, di medsos jadi, kita. jadi biar ada sinergi lah dari Iya, terutama di komunitas K2 Reggae ini ya. Ya. Yang kangen sekali dengan suaranya Mas Cipeng nih. Kawan sejati. Kawan sejati. Oke, juga itu kawan sejati. tadi malam waktu saya kumpul kawan-kawan ada salah satu teman-teman dari difabel yang kuliah di Iya. Unpar juga. Iya. Beliaunya tanya, Heeh. kon jadi saya mengapresiasi beliau juga ternyata selama ini kawan-kawan dari Difabel juga ingat tentang kita. Iya. Seperti itu.
itu pada kangen sama saya. Iya. Ada satu pertanyaan lagi nih untuk manajer baru, repot nggak ngurusin mereka? Enggak sih. Oh enggak. Enaknya apa, sudah dewasa semua. Enggak repot tidur siang. Dia yang repot promo sepertinya. Karena kan Gimana, ya gimana? aku juga ya banyak belajar ke om-omnya juga. Waduh om nih, selasa Om. Tuhan nih. Soalnya gini dulu beliau-beliau ini masih berangkang, saya yang melihat itu waktu masih kecil. Iya. Dan juga main, dan sudah ada main dalam Pernah ya? Eh, Masih SD main Drummer. Sudah main terakhir. drum. jadi apa? Chemistry-nya ke om-om ini ya lebih enak gitu. Karena sudah kenal. Sebelumnya memang ya saya anggap ya mereka beliau-beliau ini ya om-om saya juga. Saudara. Jadi secara profesional untuk kerja di K2 ya enak sih, ringan banget. Lebih enak lagi kalau melakukan kesalahan tinggal marah ya. Tinggal bisa umur. Tinggal telepon bapak. Iya. Terus ada keluhan nggak sama manajer barunya ini? Gimana Gi? Kalau keluhan nggak ada. Oh nggak ada apa ditutupin? Nggak, terus terang nggak ada. Kalau keluhan tidak ada. Nggak ada. Enak sih nggak Sama-sama lagi. belajar. Dia sukanya belajar terus. Memang ada perubahan ya. Iya, ada Perubahan perubahan. ya memang. Jadi kita tetap seperti tadi, perubahan personil, manajer juga. Ya Tapi ini kayaknya baru ya, manajer ini kan baru kan, sebelumnya kan nggak pernah berubah kan? Kalau baru itu kan hari sama bulan. sudah lama sebenarnya. Udah lama, cuman baru eksis ini ya. Baru kelihatan. Kalau beliaunya declare sebagai manajer. Oke. Ya, ini mungkin ini juga nih kan, ini kan pertama nih, ntar lagi pasti meroket lagi, bingung dia. Insya Allah. Aku juga soalnya deh. Yang penting tetap stabil aja. Oke. Kalau harapan ke depannya nih, kan pasti setelah awalnya tidak pandemi, terus pandemi, terus ini kan berubah jadi endemi kan, terus akan normal lagi. Nah, harapan ke depannya ini untuk K2 RIG ini seperti apa? Kalau harapan kita simpel aja ya di momentum seperti ini. Kalau ada kayak pembicaraan tentang orang, tentang loyalitas, kita ngomong, kita nggak usah tanya reward. Kita kerjakan dulu apa yang ada. Reward itu pasti mengikuti. Dan itu yang kita pegangnya sekarang. Kalau ini jadi endemi, kita sudah on lagi. Kita nggak usah ngomong tentang yang udah akan ini. Pasti mengikuti, insya Allah. Ya cuma kapan aja diketuknya jadi endemi gitu. Harapan kita yang paling besar ya itu aja. Karena dari kita nggak ngomong tentang kita aja ya, nggak ngomong tentang band. Kalau kita diajar terus dari tentang pandemi itu, kita lock di pandemi aja, kita mungkin sulit berkembangnya. Kita ngomong tentang person ya, person anak-anak kita nggak akan berkembang. Tetapi kalau sudah endemi, kita akan mikirnya, kita akan defend-nya pribadi ke prefer masing-masingnya. Itu malah buat kita lebih dewasa sebagai manusia. Harapan mungkin lebih secara menyeluruh ya Mas Ben ya. Harapannya sih mudah-mudahan semua pekerja seni, musisi bisa eksis lagi, dan di bidang-bidang lain pun mudah-mudahan bisa lebih ini lagi kan, bisa lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan lebih ke seluruh aja sih. Seluruh aja. Kalau Kan susah juga sekarang, sekolah aja pakai headphone. Kita konser pakai headphone. Punya orang headphone juga. Kasihan. Kita harapannya sih Iya. paling mudah-mudahan kita tetap bisa eksis aja. Eksistensi aja ini Terus terjaga. berjalan. Itu eksis kita kan. Ya kayak kita diundang ke sini, alhamdulillah kita sudah diakui masih eksistensinya. Ada. Nah itu kita masih eksis ternyata. Alhamdulillah kita masih eksis. Ada rencana untuk mengeluarin album yang ketiga mungkin? Kalau memulai go lagi. kalau mungkin ya kalau kita seperti bangun tidur aja ya. Kita seperti bangun tidur, kalau sudah ini dibuka semua, mungkin kita akan menikmati enaknya istirahat dulu. Ya, Nah, mungkin itu ya dulu ya yang relaksasinya kita relaksasinya lagi mungkin enak itu. gitu.
rangkangannya kita ke kawan-kawan. Ngumpulnya dulu. Mungkin menikmati itu dulu. Nikmati itu dulu. Setelah sekian lama kita di lock. Yang album 2 belum ini loh. Tunggu booming dulu dah. Kan tadi kerjaannya selesai pas waktu pandemi. PR-nya mereka nih promo album 2 juga ini. Berarti ada konser berarti nanti ya? Amin Ada aja konser dah ya. Harapan itu. Harapan. Oke. Tapi kalau kita lihat sign-signnya sudah Mulai kan mulai agak longgar kan sekarang ya. Ya semoga itu sebagai komitmen awal pemerintah juga melonggarkan sedikit tentang protap dari tapi kita nggak tahu dulu kita ngomong sampai kan gini kalau kita ngomong musisi ya, banyak musisi yang banting setir. Kita nggak ini sekedar sharing aja, sekedar sharing. Malah ada musisi-musisi yang sudah meninggalkan genrenya demi mengejar satu faktor ekonomi. Sudah nggak ada ego di situ. Yang kita hancur mungkin masalah ego, masalah genre. Kita nggak usah ngomong, gua harus gimana. Lama-lama gini juga bisa ketukannya deng itu aja dah. Sampai kita geser genre itu pernah saya ngobrol sama teman-teman yang mempertahankan karena dari segi seperti keadaan pandemi seperti ini tidak mengizinkan sebuah genrenya beliau untuk bertahan. Terpaksa karena kondisi. Terpaksa karena kondisi. Ya mudah-mudahan nanti ke depan harapannya nggak ada yang terpaksa lagi. Iya. Mudah-mudahan itu. Alhamdulillah kado karena kepaksa. Santai kan. Ya, Mas Cipen, gimana sih? Aku kan lagi belajar nyanyi nih. Caranya jaga suara itu biar tetap bagus itu gimana? Itu beda caranya. Sebenarnya gini ya. Kalau saya sendiri punya pakem sendiri. Pakemnya apa itu Saya ya? nggak pernah belajar vokal di suatu Lembaga lembaga kursus gitu ya. kursus, tidak pernah. Saya belajar vokal itu dari panggung ke panggung. Jadi kalau kita belajar vokal, satu belajar vokal sendiri nggak ada audien. Dua belajar vokal ada audien, ini beda juga. Tapi cure-nya dari kedua itu kita harus berani bersuara lantang, bukan bersuara ngomong ya, berteriak lantang. Otomatis kalau berteriak lantang, tone kita nanti akan ke bawah juga. Terasa dengan Terasa sendiri. Kalau kita sudah berani lantang istilahnya, kita kadang-kadang dalam sosok vokalis itu ada malu lah, terlalu keras, nggak pede gitu, iya. terlalu keras. Ini yang salah. Kita vokalis kalau pegang mic harus keras suaranya, itu dulu. Memunculkan pede itu gimana? Wong sudah ngerasa suaranya nggak enak gitu ya. Udah minder duluan. Gini, kalau sebenarnya saya sendiri nggak bagus-bagus banget sih suaranya. Ya dari 1 sampai 10 mungkin 4 mungkin kayak kalau itu 1 sampai 10. Merendah tuh meninggi. Seperti itu karena tren dalam suatu vokal. Kita kalau ngomong tentang ada vibrato, malam ini kayak seperti itu. Sedangkan saya masuk reggae hancur sudah vibrato saya. Jadi paling bagus menurut saya kalau kita olah vokal jadi diri sendiri, dan itu keunikan yang belum ada tandingannya. Seperti ini itu belum ada. Kalau kita berani teriak, kalau sudah berani teriak, kita susun intonasinya pasti ketemu. Sesimpel itu. Jadi ya butuhlah not. Kalau kita not ya, mungkin kita akan kalau orkestra. Kalau kita enggak kita boleh pakai not. Tapi kalau sudah ada latihan, ada chemistry,
apalagi satu band sudah 2 bulan 3 bulan ada chemistry nggak perlu. Sudah pasti. Yang penting frontman yaitu si vokalis berani berteriak lantang gitu. Rata-rata orang nggak berani di situ. Itu kasus yang harus diselesaikan internnya sendiri. Apalagi yang nggak punya ini keahlian menyanyi ya. Semua orang itu memang Punya. nggak punya. Oh ya. Dulu saya pernah, waktu saya ingat saya pernah dulu awal saya bernyanyi, maksudnya band, saya ikut parade di depan sama teman-teman dari sekolah, saya ikut parade di sini. Itu momentum saya bahwa meskipun audiens satu, tapi kalau kita di outdoor memang beda. Feel-nya itu beda, emosinya juga beda. Nggak ada. Ya inti poinnya kita harus berani teriak, harus berani ngomong istilahnya, tapi ngomong dengan yang keras. Itu yang penting pede dulu. Ya, Pernah lupa lirik enggak? Mas Cipto? kalau lupa lirik nggak kehitung mungkin ya. Karena dari sekian ratus lagu kan mungkin nggak akan Sekian ratus lagu. Wah, kadang Sekian juta kalimat. kadang-kadang si Ade, si Juno nimbalin saya, istilahnya ngasih sign. Hei kawan, oh sampai sini. seperti itu. Kalau lupa lirik, mungkin bukan 1-2 kali, ratusan kali. Ya, suruh minum dulu. Iya. Ini nggak mau ngomong, kita nggak nawarin soalnya. Mau yang mana ini? Mau yang mana? Kudenya. Kita dapat sponsor Kita dari dapat kapal sponsor. api. Ini Om, yang mana Om? Gede. Inilah cara orang Jawa, langsung geser. Geser ya, seperti selamatan ini ya jadinya. Jadi semoga Unipar ini jadi titik balik ya. Ya, amin. Mudah-mudahan event nanti akan terselenggara dengan maksimal dan baik ya pastinya. Mudah-mudahan tanpa kendala. Ya, ini sebuah gerbang. Iya. Kita pertama ini loh di Jember yo. Iya. Langsung main di Jember toh awak di pertama. Iya. Mengawali ya. Iya. Mengawali. Oke. Kalau dari manajemen sendiri, kan tadi harapannya dari teman-teman dari Om K2 kan gitu. Kalau dari manajemen ada nggak sih strategi kira-kira nih begini nih ke depannya gitu? Ada nggak strategi atau apa gitu? Trik untuk Biar Ada. Kalau ngomongin strategi ada, tapi kembali lagi ke K2 yang sifatnya memang demokrasi dan kekeluargaan. Oh iya ya. Iya, iya. Jadi siapa aja yang mempunyai ide untuk kedepannya K2, kita florkan. Oke. Kita florkan, kita musyawarahkan bareng-bareng. Kita konsep bareng-bareng. Enak nggak jalan ini untuk kita ambil? Enak nggak strategi ini untuk kita ambil? Enak kalau evaluasi K2 ini. Serius, Bu. Kalau kita evaluasi, yang ketepatan dapat uang. Iya. Serius. Itu arisan. Arisan. Yang udah ada dari band-band lain. Ya kayak kalau ngomong arisan lah. Tapi kalau dari manajemen ya membantu tentang masalah konsumsi lah. Kan Yang ketempatan. beliaunya juga Yang ketempatan. juga ada yang berkeluarga. Kan kasihan juga kalau terbebani masalah kita tentang evaluasi ketempatan dan evaluasi itu kalau kita normal ya bukan pandemi kita akan bergilir. Jadi kita biar lebih prefer juga ke orang-orang di sekitar Keluarga di rumah ya. keluarga yang di rumah Saling mengenal. Dapur, orang dapur. Dan dapat biaya konsumsi juga. Bukan arisan ya, biaya konsumsi. Istilahnya beda. Iya, itu yang membuat yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Ya, itu trik manajemen ya. Trik manajemen jadi untuk gimana sih om kita nih biar kumpul dan kasih solusi ya. Wah, dikasih konsumsi aja. Ayo manisan dong. Masa pandemi arisannya jalan. Sementara Satu. Berarti ini mau jalan lagi ya. Insya Allah. Sebenarnya juga aneh juga ya. Aneh juga. Teman-teman lain sudah pada on semua. Tinggal Jember ini
yang mungkin agak terlambat. Lambat. Lambat sepertinya. Enggak, tapi biasanya kalau bulan-bulan Juni ini banyak eventnya ya. Iya. Mudah-mudahan. Juli, Agustus. Oke, Dan udah selesai nih podcastnya, ngobrolnya. Kapan-kapan kita undang mereka lagi atau kita ngikut mereka latihan ya. Tes case ya. Featuring bisa jadi. Oh iya, boleh. Ada lagu atau full? Kalau full bagi hasil enggak ya? Langsung dilirik manajernya saya. Takut saya. Oke, terima kasih buat K2 Reggae sudah hadir di sini, sudah cepet-cepetin, sudah berbagi banyak tips ya tadi tentang nyanyi, tentang perbedaan drummer itu dengan pop sama musik reggae itu seperti apa, dan harapan-harapan ke depannya. harapannya ke depan seperti apa. Semoga Banyak. tambah sukses dah ke depannya. Amin. Terima kasih juga nih buat Kapal Api, Terima kasih. sponsornya Thank you, nih. Thank you, Good Day. Semoga harinya Good day. juga lebih baik lagi. Kalau udah minum Good Day, oke? Terima kasih untuk podcast kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast. Dia belum diajari. Oh, Salam iya. podcast. Ini seperti ini. Seperti ini. Kenapa seperti ini? Ini bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Ini P, huruf P. Oh iya. Bahasa isyarat. Oke. Yuk, siap. Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam Salam podcast. Capek.